kayak awal tahun. Itu tuh masa-masa gue yang kayak bener-bener ngenali diri banget lagi, karena gue di kamar sendiri, nggak ada yang bisa datang kamar gue. Nelfon sih ada, cuman kan gue bisa matiin. Itu gue bener-bener bisa yang kayak, wah, gue bisa kayak bener-bener coba ngenali diri lagi. Terus gue bisa ngeliat ya kamar kayak ini yang gue nggak tadinya notice gitu. Lo ngerasa gitu nggak sih kayak mana tuh Dav? Kayak maksudnya kan ada orang yang malah jadi kayak bosen, terus malah jadi ke hal-hal yang negatif, kayak contohnya overthinking, terus atau misalnya anxiety, and maksudnya bisa yang parahnya malah jadi depression gitu loh. Kayak kok lo bisa kayak see this with another point of view, itu gimana sih caranya? Gue ngerasa sekarang tuh kita kan hari-hari kita sudah dengan teknologi. Kayak everything seems to be so connected. Kayak sekarang misalnya gue bisa telepon, kayak kan gue kadang suka telepon aja random kan. Nah itu kan kayak kita padahal nggak bersama, tapi kita juga bisa teleponan gitu loh. Kayak ngerasa ya terkoneksi padahal nggak terlalu. Jadi gue ngerasa kayak, men, kita nih setiap hari kita itu selalu terkoneksi terhadap yang eksternal. Masih jauh-jauh, misalnya kalau gue juga tiap hari, misalnya kan gue tinggal sama orang tua, ke bawah, ketemu orang tua, ngobrol, itu kan eksternal lagi. Habis gue ngobrol sama orang tua, habis itu misalnya ada telepon kerjaan eksternal, ngobrol Zoom atau apa kan lewat laptop sama orang. Habis itu gue pengen nonton apa, ngeliat, habis itu gue pengen dengerin musik apa, dengerin. Itu tuh semua eksternal terus, karena menurut gue ya hari-hari kita sekarang kan terasosiasi terhadap yang luar, tapi jarang yang dalam. Ya nggak sih? Jarang yang sama dalam gitu. Nah itu tuh menurut gue yang kayak, damn, kita tuh kadang butuh kayak bener-bener pause and reflect. Kayak pause aja, kayak itu tuh menurut gue one of the best time that I have. 2 minggu di kamar sendiri gak ada yang ganggu, itu gue benar-benar coba ngegali dalam diri lagi. Nah kan gue juga baru lulus ya, Yop. Gue tuh banyak kayak menanyakan diri gue gitu, apa ya, gue apa yang gue bisa kontribusi terhadap dunia ini. Karena kan apa yang gue bisa kontribusi, apa yang gue bisa kerjakan, karena kan dunia sekarang juga, lu ngerasa gak sih opsinya memang banyak banget. Iya, betul. Tipikal pekerjaan juga banyak banget, memang itu sebagai opportunity, tapi juga sama juga bisa membingungkan. Kayak nggak usah jauh-jauh deh, lo misalnya lo ke restoran semua makanannya enak semua, all your dream foods are there. Lo bingung kan, lo mau makan yang mana? Iya benar. Iya kan. Dan gue ada di fase dimana gue cobain satu-satu semua. Misalnya gue cobain tuh sedikit spaghetti, gue cobain tuh sedikit nugget. Dan gue cobain kerjain semuanya, tapi alhasil kenyangnya itu beda dengan lo hanya fokus terhadap satu makanan. Ya nggak sih? Capek kenyangnya gak sih? Itu beda. Capek cuy. Kayak lo jadi kayak nggak, apa ya, kayak kembali lagi dengan eksternal. Fokus lo tiap hari tuh kayak jadi ada beberapa kan. Iya betul. Nah, tapi lagi. Menurut lo salah nggak? Misalnya nih, menurut lo salah nggak kalau misalnya ada salah satu orang lah misalnya dalam hidup lo, dia tiba-tiba nge-cut off dirinya sendiri hanya untuk ngedapetin kayak, tar dulu deh gue lagi nggak bisa aja gitu ngobrol sama orang-orang, sama yang eksternal ini gitu. Jadi dia akhirnya shutdown untuk dia internalnya. Menurut lo itu salah atau enggak? Menurut gue sih nggak salah, tapi juga jangan jadi victim mentality. Jangan jadi itu sebagai sebuah alasan. Ngerti nggak? Kayak semua orang jadi kayak, ya maksudnya, ya hidup tuh nggak ada yang mudah cuy. Ya nggak sih? Yup, you are at you right now. It's not easy, man. Mungkin people think like, oh yeah, it's nice. You got the fame, you got the good job and everything. Tapi kan masih ada juga ups and downs ya kan? Ada juga bukan yang negatif ya, tapi downside-nya juga ada juga kan. And it's not easy. Iya, betul. Yeah, in every aspect in your life, whether you work in here, whether you're still in school, pasti kan juga ada downside-nya. Nah, tapi gue ngerasa hidup emang gak ada yang gampang, jadi semuanya susah. Ya kan? Hidup semuanya susah. Gue juga semakin dewasa, kita kadang suka ngedumel dengan masalah-masalah kita, tapi kalau gue juga ngobrol sama temen gue, misalnya kita lagi ngobrol gitu,
semua orang juga ada permasalahannya sendiri cuy, nggak ada hidupnya yang enak. Mau yang di Instagram kelihatannya hidupnya enak-enak semua, enggak cuy. Nggak Dia tahu. juga ada juga ada permasalahan sendiri cuy, mau itu masalah dengan orang tua atau yang udah berkeluarga dengan anak atau apa atau itu, semua orang bermasalah cuy, namanya juga hidup gitu kan. Namanya juga tapi kan betul, contoh deh dari misalnya kita juga misalnya berhubungan dengan orang, berpacaran. Ya pacaran juga nggak semuanya lovey-dovey juga cuy, ada juga masalah, berantem ya kan? Dan habis itu kan balik lagi kayak hubungan antar manusianya mau gimana, mau nurunin ego atau enggak, ya nggak sih? Betul. Nah tapi kan kembali lagi dari masalah misalnya kita dengan pacar kita, dengan pasangan kita kan, itu kita dapat pembelajaran baru. Iya, betul. Kan? Dalam dapat perspektif baru. Nah kembali lagi, memang sekarang hidup memang hidup semua orang nggak gampang, nggak mudah. Semua pasti yang lagi kerja juga pasti, ya nggak ada kerjaan juga yang gampang-gampang aja. Nah dari situ kan bukannya kita pakai sebagai alasan, tapi dari situ kan kita we grow as a person juga. True. Ya kan? Yeah. Of course, at some point, ya maksudnya kita juga nggak bisa ngelabu itu sebagai alasan, dimana misalnya kita ada komitmen, misalnya gue malu kerja, yuk gue besok janji ya gue submit misalnya proposal untuk misalnya kita punya restoran, kita buat buka restoran di cabang baru misalnya di PIK. Ya udah kerjain cuy. Tapi habis itu ya udah yuk, kalau gue setelah kerjain gue udah kelar, lo lihat ya habis itu sehari gue mau off, gue mau pergi untuk reflect karena gue udah kerja keras banget nih buat ini. Nah, ya udah itu kan menurut gue nggak salah ya. Cuman kalau lo udah ada komitmen dan lo memakai itu sebagai alasan untuk tidak mengerjakan, itu baru. Apalagi betul. Nah itu baru menurut gue yang kayak bro. Iya. Istilahnya kayak lo punya responsibility, kayak ya lo harus appreciate kayak, dan lo harus melakukan responsibility yang memang sudah seharusnya lo lakukan gitu. Dan apalagi yang kedua, kalau lo punya pemikiran lo sendiri, terus dari pihak oponennya juga punya pemikiran sendiri, kalau misalnya nggak diomongin kan sama-sama nggak ada yang tahu nih maunya apa. Selama itu bisa diomongin kan seharusnya diomongin ya, jadi bisa nemuin jalan tengah. Kayaknya itu berlaku juga untuk kayak orang-orang yang butuh waktu sendiri dulu, misalnya dari dunia eksternal gitu ya nggak sih, kayak diomongin aja dulu kayak sorry banget nih I'm not feeling myself, kayak boleh nggak sih nggak ketemu dulu atau apa, kayak if I feel better kayak of course gue bakal datang kayak gitu. Karena gue liat kayak banyak banget permasalahan itu dimulai, bukan banyak banget permasalahan yang prolong, itu masalahnya itu cuma satu, komunikasi cuy. Ya nggak sih? Iya. Komunikasi, misalnya lo gue lagi ya jelek lagi. Apa? Komunikasi gue jelek lagi, apa gue belajar ya komunikasi. Emang iya sih, kayak ada sih yang gampang, yang balas chat tuh kayaknya cepet banget gitu ya. Ada yang harus di ping-ping dulu baru bales gitu loh. Siapa ya? Itu gak sih, gue ada temen kayak itu tuh kalau di ping-ping dulu kalau bales. Tapi nggak apa-apa, dia baik. Dia misalnya kalau kita ada komitmen, misalnya kita ada janji mau pergi atau misalnya ada kerjaan, kalau misalnya dia nggak bisa, dia akan komunikasikan sih teman gue yang satu ini. Walaupun hal yang lain memang kadang susah dijawab ya. Work on that. Kayak gue sumpah gue sekarang di karantina ini apalagi ya, gue tuh kayak ada satu habit yang gue lakukan, yaitu balas chat cepet. Ayo Yuki balas chat cepet, nggak ada salahnya megang HP. Gue bilang ayo Yuki balas cepet, gerakan ayo Yuki balas cepat. Kemarin kan ada apa, gerakan Yuki cari jodoh ya. Mohon maaf sebelumnya, waduh kamu bikin hashtag ayo Yuki balas cepat, yuk kita balas cepet dong. Jadi gimana yang tadi tuh, hashtag yang tadi menurut lo gimana? Yang Yuki mencari jodoh itu ceritanya gimana tuh kalau boleh tahu? Itu ceritanya adalah marketing S3. Oh, ternyata gue tadi udah menyariin loh. Demi apa? Dafa Japri. Tapi dibalas cepet nggak? Apa nggak tahu? Masih nggak tahu.
Gue nggak tahu sih kelar karantina apakah aku masih bisa balas cepat. Anyway, Oke. Dava, thank you so much udah ngobrol-ngobrol sama gue di Yukita Isang. Pembahasannya cukup berat malam juga. Iya, maksudnya semoga lu karantina happy. Nanti setelah itu kita naik gunung ya, yuk. Let's go. Saat gunung Alright. kita langsung tancap gas. Alright, take care Yuki. Jangan lupa hashtag Yuki. Ayo Yuki balas cepat. Dava sehat selalu ya. Happy. Bye bye. Dadah. Jujitsu masih jujitsu? Masih. Ayo jujitsu bareng. Nanti gue ajarin. Jadi kalau lo nanti, lo bukannya ini lagi lomba-lomba lagi? Iya nih, gue udah minggu depan nih. Doain ya. Yuk dibanting. Gue ajarin. Jadi nanti kalau misalnya ada yang mencoba untuk memainkan hati kamu, bisa kamu banting langsung. Menurut aku sedikit 1-2 teknik untuk membanting. Jadi kalau dia pegang, set. Lo tau gak sih, gue dibilang sama Ero tangan gue kayak selang. Emang iya? Bisa compare sih, gue ada selang di sini. Lo mau lihat nggak? Gue ada selang sih di sini kalau mau kita bisa compare. Ya apa compare? Duh. Enggak lah cuy. Pak, lihat aja Ero. Ya udah, nanti lo bilang dengan tangan selang gue kayak gini, gue bisa banting orang. Maka nanti gue ajarin. Nah, gue butuhkan tangan selang bisa banting orang. Hati-hati. Bye bye Yuki, thank you ya. Bye. Stay safe. You too. Bye bye. Itu dia obrolan kita di Yuk Kita Iseng bersama Dava. Tidak terasa ini lebih dari 5 menit karena pembahasannya sungguh menarik untuk dibahas. Dan tadi buat kalian yang komen-komen kayak, yuk kita bengong. Mohon maaf, bukan bengong, tapi memperhatikan. Karena menurut aku Dava untuk orang seumurannya dia cukup dewasa sih. Apalagi tentang masalah kesehatan mental, terus juga pemawasan diri gitu. Menurut aku gitu. So, see you guys next time. And gak sabar buat belajar jujitsu. Jujitsu tuh dari Jepang gak sih, Ray? Ray? Jujitsu tuh bela diri dari Jepang gak sih? Ya, kita yang setengah Jepang juga tidak tahu jujitsu benar dari Jepang atau tidak. Well, anyway. Jangan lupa untuk selalu minum air putih sebelum tidur. Reina, ada itu makan. Oke, makan dulu ya. Dadah, guys.